Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Terima kasih tetap setia mengikuti channel ini. Bagi teman-teman dan mahasiswa semua yang ingin mensubscribe serta like, komen, dan men-share ke teman-teman yang lain, silahkan. Jika konten ini akan terus mengembangkan ke materi-materi yang menarik dalam pendidikan matematika, terutama untuk pendidikan tinggi. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang argumen dan argumen itu seperti apa serta penarikannya seperti deduksi dan induksi. Nah, cara penarikan atau aturan penarikan kesimpulan itu ada beberapa jenis untuk membuktikan valid atau tidaknya sebuah argumen. Ada aturan penarikan kesimpulan, ada aturan penukaran, ada aturan tautologi, dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang aturan penarikan kesimpulan. Ada beberapa teorema, sekitar 9 teorema yang harus kita pahami dalam aturan penarikan kesimpulan ini. Ini adalah part pertamanya. Kita akan membahas 3 teorema dalam aturan penarikan kesimpulan, yaitu yang kita bahas pada hari ini adalah modus ponen, modus tollens, modus ponen, kemudian modus tollens, kemudian ada simplifikasi atau simplify. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang aturan-aturan ini. Aturan bagian pertama, kita akan membahas tentang modus ponen. Nah, apa itu modus ponen? Nah, bentuk dari modus ponen, premis yang pertama adalah jika P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Oke, Ibu akan mencontohkan dalam beberapa bentuk kehidupan sehari-hari ya. Yang itu adalah bentuk penulisan matematikanya. Diulang lagi, bentuknya adalah premis pertamanya atau PR1-nya kalau modus ponen itu. Jika P maka Q, premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q atau konklusinya adalah Q. Oke, sekarang kita coba dalam kehidupan sehari-hari. Jika Budi belajar, maka ia juara kelas. Itu adalah bentuk jika P maka Q-nya. Kemudian P-nya apa? Budi rajin belajar. Oke, ini adalah P-nya. Budi rajin belajar. Maka Q-nya adalah jadi Budi juara kelas. Oke, begitu ya. Jadi Budi juara kelas. Jika Budi rajin belajar, itu adalah bentuk jika P maka Q-nya gitu ya. Kemudian P-nya adalah Budi rajin belajar, maka bentuk Q-nya atau konklusinya adalah jadi Budi juara kelas. Nah, argumen dalam bentuk modus ponen ini adalah sebuah argumen yang valid. Bagaimana cara menunjukkan dia valid? Kita dapat menggunakan tabel kebenaran. Oke, tabel kebenarannya seperti apa? Caranya adalah untuk mencari sebuah argumen ini adalah valid, maka kita konjungsikan premisnya. Berarti P maka Q-nya kita konjungsikan premisnya kedua-duanya gitu ya. P maka Q maka P kita konjungsikan, kemudian kita implikasikan dengan konklusinya. Ya, kita konjungsikan premis-premisnya. Ini premis yang pertama, ini premis yang kedua, kita hubungkan dengan tanda konjungsi, kemudian kita implikasikan dengan kesimpulannya. Jika semua nilai kebenarannya bernilai benar, jika semua nilai kebenarannya benar gitu ya, maka dia valid. Kita akan tunjukkan dengan tabel kebenaran berikut ini. Coba diperhatikan ya. Nah, ini dia penjelasan dari yang dibahas sebelumnya itu. Modus ponen merupakan aturan penarikan kesimpulan yang sah yang dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran.
tabel kebenaran. Untuk membuat tabel kebenaran dari argumen tersebut dengan cara dijadikan argumen tersebut dalam bentuk implikasi, yaitu gimana? Kita konjungsikan premis-premisnya, kemudian kita implikasikan dengan konklusinya. Apabila pernyataan di atas tautologi atau semuanya benar hasilnya, maka modus ponen ini merupakan sebuah penarikan kesimpulan yang valid. Oke, kita coba buktikan dengan tabel kebenaran. Oke, yang tadi ya, ini adalah bentuk dari P. Jika P maka Q adalah premis yang pertama, kita konjungsikan dengan P adalah premis yang kedua, maka Q adalah konklusinya. Berarti kita selesaikan dengan tabel kebenaran singkat. Berarti bagian yang pertama kita tulis dulu P-nya, benar, benar itu ya, salah, salah. Kemudian Q-nya adalah benar, salah, benar, salah, benar, salah, ya. Kemudian jika maka ya, perhatikan ini, benar-benar maka benar, benar salah maka salah gitu ya. Salah benar maka benar, salah maka benar. Oke, setelah itu kita konjungsikan ya. Kita konjungsikan dengan P. P-nya adalah bentuknya benar-benar, salah. Oke. Nah, hasil ini kita dankan atau kita konjungsikan. Benar-benar konjungsinya benar, salah benar konjungsinya salah, benar salah konjungsinya salah, benar salah konjungsinya salah. Oke, ini hasilnya ya, yang untuk kedua premis dikonjungsikan, kemudian kita implikasikan dengan Q ya. Q apa bentuknya? Premisnya benar, salah, salah. Kita implikasikan ini dengan ini gitu ya. Kita implikasikan. Oke, perhatikan bagian ini, benar-benar implikasinya benar, oke. Salah implikasinya benar. Salah benar implikasinya benar. Salah implikasinya benar. Ternyata bentuk ini semuanya adalah apa? Tautologi ya, semuanya bentuknya tautologi. Hasilnya benar semua kan? Maka modus ponen adalah bentuk pernyataan yang valid karena dia menghasilkan nilai kebenaran yang semuanya berbentuk tautologi. Jadi gitu ya cara dengan tabel kebenaran untuk membuktikan sebuah argumen valid. Kita konjungsikan ya. Konjungsikan apanya? Konjungsikan premisnya. Premisnya kita implikasikan dengan konklusinya. Jika menghasilkan kita peroleh dengan tabel kebenaran dia bernilai tautologi atau semua nilai kebenarannya benar gitu ya, maka dia adalah sebuah argumen yang valid. Oke ya, bisa dipahami. Kita lanjut ke aturan yang kedua, yaitu modus tollens ya. Aturan yang kedua adalah modus tollens. Nah, bentuk pernyataan dari modus tollens itu berbeda dengan modus ponen ya. Ibu ingatkan lagi kalau modus ponen tadi apa? Jika P maka Q, itu premis yang pertama, kemudian premis keduanya adalah P, maka konklusinya adalah Q gitu ya. Sedangkan pada modus tollens, premis pertamanya adalah jika P maka Q, PR1-nya. Kemudian premis keduanya adalah negasi Q, itu premis keduanya. Maka konklusinya adalah negasi P. Nah, itu juga adalah sebuah argumen yang valid. Ibu akan mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini dalam matematika. Jika X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Ya, jika X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Itu adalah apa bentuk premisnya itu? Jika P, maka Q gitu ya. Nah, sekarang negasi dari Q-nya apa? X adalah tidak bilangan genap gitu ya. Itu adalah negasi dari Q-nya. Oh, bukan ini mah. Bukan ya, bukan ini. Berarti negasi Q-nya ini negasi P. Dicoret dulu. Negasi Q-nya, kan Q-nya itu adalah
X habis dibagi 2, berarti kalau untuk negasi Q-nya X tidak habis dibagi 2 kan? Itu mah negasi P ya. X, aku tulis di sini ya. X tidak habis dibagi 2. X tidak habis dibagi 2. Ini adalah bentuk negasi Q. Kalau tadi mah negasi P ya, coret ya. Kemudian maka X habis, ini bukan juga. Dia hasilnya adalah negasi P. Negasi P berarti ada kata tidak di P-nya ya. Berarti X tidak bilangan genap ya. X tidak bilangan genap. Nanti diperbaiki ya PPT-nya, tidak bilangan genap. Ini adalah negasi dari P ya. Jadi Ibu ulangi lagi, bentuk dari modus Tholen itu sendiri adalah jika P maka Q untuk premis yang pertama, premis keduanya negasi Q gitu ya, maka konklusinya adalah negasi P. Nah, itu adalah sebuah argumen yang valid. Nah, ini Ibu contohkan di sebuah pernyataan gitu ya. Jika X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Itu adalah bentuk dari jika P maka Q-nya. Nah, premis yang keduanya apa? Negasi Q. Berarti ujungnya kan? Berarti X tidak habis dibagi 2. Itu adalah negasi Q-nya. Maka konklusinya apa? Konklusinya tentu negasi P. Berarti X tidak bilangan genap. Oke, bisa dipahami? Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa argumen ini adalah sebuah argumen yang valid? Nah, caranya tentu saja dengan kita gunakan tabel kebenaran tadi. Tabel kebenaran tadi itu apa? Maksudnya, kita konjungsikan semua premisnya. Berarti, jika P maka Q, kita konjungsikan dengan negasi Q, gitu ya, negasi Q. Kemudian kita implikasikan dengan konklusinya negasi P. Jika ini menghasilkan sebuah tautologi atau sebuah nilai kebenarannya bernilai benar, maka dia adalah sebuah argumen yang valid. Argumen yang valid gitu ya, yang valid. Kita coba ya untuk membuatkan tabel kebenarannya. Oke, kita coba. Ini bentuknya ini sudah Ibu buatkan, berarti kita konjungsikan premis 1 dan premis 2-nya. Premis 1 dan premis 2-nya kita konjungsikan, kita implikasikan dengan konklusinya. Konklusinya kita implikasikan dengan konklusinya. Jika dia tautologi berarti dia sebuah argumen yang valid. Kita coba ya, nilai P-nya apa? Nilai P-nya supaya jelas Ibu ganti tintanya jadi warna hitam ya. Oke, P apa? 2 argumen, berarti benar, salah, salah gitu ya. Oke, nilai Q apa? Benar, salah, Oke, kita implikasikan jika maka. Implikasi dari benar, salah, salah ya. Salah, benar. Oke, salah, benar. Oke, udah dapat? Implikasinya ini hasil akhirnya kita konjungsikan dengan negasi Q. Berarti kita harus tahu dulu Q-nya. Q-nya apa bentuknya tadi? Benar, salah. Kalau negasinya apa? Salah, benar gitu ya. Nah, perhatikan lagi hasil akhir dari implikasi P dan Q berarti bagian yang ini gitu ya. Kalian konjungsikan dengan bagian yang ini. Nah, yang di lingkar itu perhatikan ya, kita konjungsikan sama-sama. Kalau konjungsi dua-duanya benar aja yang benar ya. Kalau ada yang salah satunya berarti salah. Benar salah konjungsinya apa? Salah benar salah, benar. Oke. Setelah selesai itu, kita apakan lagi? Kita implikasikan dengan negasi P. Nah, tulis dulu si P-nya. Si P-nya apa? Benar, salah. Oke, negasinya apa? Negasinya benar kan salah, negasinya benar salah, salah itu benar. Oke, ini adalah bentuk negasi dari si P gitu ya. Nah, sekarang hasil akhirnya tadi yang mana? Yang kita konjungsikan berarti bagian yang ini ya. Oke, bagian yang ini dengan yang ini. Oke, perhatikan itu ya. Yang dua itu diperhatikan, kita implikasikan. Salah apa? Benar. Salah benar. Benar.
Oke, ternyata dia benar semua nilai kebenarannya. Ya, benar semua berarti dia sebuah tautologi. Kalau sebuah tautologi berarti argumen itu adalah sebuah argumen yang valid. Jadi modus tollens adalah sebuah argumen yang valid di mana bentuknya itu adalah jika P maka Q, negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Nah, ini adalah sebuah argumen yang valid. Sudah kita buktikan. Berarti mahasiswa bisa memakai kedua argumen tersebut dalam pembuktian. Ada yang pertama tadi modus ponens. Itu apa? Jika P maka Q, P premis keduanya, maka konklusinya Q. Kemudian modus tollens yang kedua yang barusan kita bahas adalah jika P maka Q, negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Oke, itu bentuk yang aturan yang kedua. Sekarang kita masuk kepada bentuk aturan penarikan kesimpulan yang ketiga, itu disebut dengan simplifikasi atau simple gitu ya. Nah, bentuknya adalah premisnya itu adalah P dan Q ini. Premis yang pertamanya P dan Q gitu ya. Nah, konklusinya boleh P, boleh Q gitu ya. Boleh P, boleh Q, itu kesimpulannya. Nah, perhatikan contoh ini agar kalian lebih memahami. Jika X adalah bilangan genap dan X adalah habis dibagi 2, maka kesimpulannya adalah X bilangan genap, atau kalian boleh juga menarik kesimpulannya X habis dibagi 2 ya. Jadi kedua itu boleh, ini bukan tidak ya. X adalah bilangan genap, kemudian X habis dibagi 2, itu kesimpulannya ya. Misalnya Ibu contohkan lagi ya. Ani pergi ke pasar. Dan Pipin pergi ke supermarket. Nah, ini bentuk premisnya. Maka kesimpulan yang dapat ditarik itu boleh 2. Boleh yang benarnya itu adalah Ani pergi ke pasar. Atau boleh juga kesimpulannya itu adalah Pipin pergi ke supermarket. Pipin pergi ke supermarket gitu ya. Nah, gitu. Ini adalah bentuk dari simple atau simplifikasi. Jadi ada P dan Q itu untuk premisnya, konklusinya boleh saja P atau konklusinya juga boleh Q. Seperti contoh ini tadi ya, Ibu ulang sekali lagi. Jika X adalah bilangan genap dan X habis dibagi 2, maka konklusi yang dapat kalian tarik adalah X adalah bilangan genap. Kemudian atau boleh juga X adalah bilangan habis dibagi 2 ya, tidak pakai makamah ini ya, X habis dibagi 2. Dan contoh kedua misalnya Ani pergi ke pasar dan Pipin pergi ke supermarket, itu konklusinya boleh ditarik apa? Ani pergi ke pasar saja atau Pipin pergi ke supermarket saja. Itu boleh ditarik kesimpulannya seperti itu. Nah, ini adalah sebuah argumen yang valid. Ya, bagaimana cara menunjukkan ini sebuah argumen yang valid dan dapat kalian pakai ketika membuktikan? Itu adalah bentuk premisnya kita implikasikan dengan konklusinya. Berarti yang kalian buktikan dengan tabel kebenaran itu adalah P dan Q. Jika P dan Q, maka P itu boleh. Ya, itu yang pertama, itu boleh karena ini ke sini gitu ya. Nah, boleh juga yang kalian tunjukkan itu adalah P dan Q. Jika P dan Q, maka Q. Nah, kita coba ya. Buktikan dengan tabel kebenaran. Oke, kita coba. Ini yang ingin kita tunjukkan adalah ini tautologi ya. P dan Q, ini kan premisnya ya. Kita implikasikan dengan konklusinya. Oke, kita coba. P apa nilai kebenarannya? Oke, diganti dulu tintanya biar lebih biar lebih jelas. Kita ke hitam ya. Oke, P-nya apa? Benar-benar salah gitu ya. Q-nya apa? Benar salah. Oke, P dan Q yang bernilai benar hanya yang benar-benar, selebihnya salah. Berarti P dan Q ini benar-benar.
Benar salah salah, salah benar salah, salah salah salah. Oke. Kemudian P implikasi Q, berarti ini ke sini atau Ibu buat saja di sini Q supaya kalian gak bingung gitu ya. Buat saja di sini Q satu lagi, tapi ke sini juga boleh sih sebenarnya. Benar salah, benar salah. Nah, perhatikan dua ini kita implikasikan. Berarti apa nih? Benar-benar apa? Benar. Salah-salah benar. Salah benar benar. Salah-salah benar. Berarti ini adalah benar semua ya. Berarti ini adalah sebuah apa? Tautologi, karena nilai kebenarannya semuanya bernilai benar. Berarti bentuk simple atau simplify tadi yang P dan Q itu premisnya, konklusinya boleh P atau boleh Q itu adalah sebuah bentuk pernyataan yang valid yang boleh kalian pakai. Nah, karena ada 9 bentuk aturan penarikan kesimpulan, pada part 1 ini kita masuk 3 aja dulu, modus tollens, modus ponens, dan simplifikasi atau simplify. Kita akan masuk kepada aturan-aturan berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih mahasiswa semua, tetap setia mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.